Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Masih bersama gue Indra Kusuma. Kita hari ini ngomongin masalah technical SEO dan on page. Karena di era AI sekarang, apalagi di materi gue kemarin kita ngomongin soal GEO dan IO itu, banyak banget teman-teman itu kena masalah di indeks, masalah juga rankingnya lenyap. Nah, daripada kita harus nyewa orang untuk ngaudit atau kita bayar tools yang mahal untuk ngaudit, nggak ada salahnya kalau kita menggunakan Prom. Prom ini panjang banget ya. Udah lebih dari 100 item, malah 200 item lebih segala macam. Nah, makanya ini Promnya gue bagi jadi 5. Jadi gue bagi jadi 5, jadi tiap Rabu ya. Ini yang sekarang Prom yang pertama. Langsung aja ini kita mau liatin. Cuma kayak gini aja, cuma isi bagian URL, primary keyword, secondary keyword, dan target country, terus target language, bla 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 bla. Yang kita audit itu sesuai dengan ketentuan misalnya Google Search, Google Helpful Content, Core Web Vital, Google Search Essential, Google Search Quality, terus HTML5 semantiknya. Kalau lu nggak mau ya tinggal dihapus aja. Terus di Mobile Force Indexingnya, Crawling Budget Optimization, dan Google AI Overview-nya. Ini untuk untuk ngaudit ya. Ini yang di Prom yang pertama. Nanti Prom kedua, Prom ketiga beda lagi. Kalau misalnya lu nggak butuh HTML5 semantik, karena ini struktur HTML ini biasanya nanti dikerjakan sama si pembuat template. Tapi kalau lu cuma pengen tahu hasilnya, boleh-boleh aja. Nah, ini bisa lihat semuanya, executive summary-nya, bla bla. Nanti ada nilainya, ada ya. Kita langsung aja. Gua ngambil dari sini, dari atas ini. Kita copy. Katanya selain ChatGPT yang paling bagus itu kalau untuk audit kayak gini tuh pakai cloud. Karena cloud itu biasa banyak dipakai untuk coding kan. Orang-orang coding itu banyak kan menggunakan cloud daripada ChatGPT. Karena itu kita coba tes 2. Kita tes di 2 tempat ya. Yang pertama kita coba di ChatGPT-nya dulu. Kayak gini, kita ambil URL-nya dulu. Nah, gua sebagai sampling, gua ambil yang private SEO ini aja. Kita copy, masukkan ke dalam URL. Oke, terus primary keyword-nya, ini primary keyword utamanya private SEO kan. Terus secondary keyword-nya apa sih? Kursus SEO lah ya. Kursus SEO target country Indonesia, disesuaikan ya. Nah, kebetulan yang kita pakai ini kan bentuknya landing page ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek misalnya di artikel juga bisa. Tinggal pakai link artikel aja yang dimasukin ke sini. Link artikel di bagian URL-nya ya. Target country-nya juga sama. Indonesia. Udah, bisa kita kayak gini. Ctrl A, kita copy, nanti mau kita lempar ke cloud. Kita enter. Ini sambil kita tunggu. Wow. Kita nunggu ya, kita coba di cloud juga, tinggal pastekan aja. Cloud ini ada limit ya. Jadi kalau misalnya cloudnya om pada sudah nggak bisa dipakai, bisa pakai dengan register new yang lainnya, dengan register akun yang lainnya. Kayak gini aja. Jadi kadang-kadang bisa dikerjakan, kadang-kadang nggak bisa nih. Makanya kita lihat-lihat dulu. Tapi kalau gue sih lebih seneng hasil dari cloud ya. Tapi ini masalah selera ya, jadi bebas-bebas aja. Nanti kita lihat aja, kita lakukan perbandingan. Sambil kita menunggu hasilnya ini, kita coba lihat di bagian sini. Hasil dari ChatGPT. Gue gedein dikit. Oke. Executive summary-nya untuk overall technical SEO, poin gue 76. Yang ini 76 nih poinnya. Untuk on-page SEO-nya 82, good, crawlability-nya 80, indexability-nya 80, mobile friendly-nya 84, UX 72. Di sini sudah ada keterangannya statusnya need improvement, butuh perbaikan. Di bagian core web vitalnya juga sama 68, butuh perbaikan. Jadi yang 2 ini ya tinggal diperbaikin. Kita mau lihat isinya kayak gimana, tinggal dilihat saat ini di bagian nomor 1 ini. Di kesimpulannya kan bla 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 bla. Di bagian meta auditnya perlu optimasi ya. Untuk ini rekomendasi tambahkan keyword utama di awal title, SEO title-nya ini kan. Kok butuh sih? Karena gue kan private kan, keyword utama gue kan private SEO, tapi di sini gue tuliskan kursus SEO. Makanya di sini dibilangnya perlu optimasi, tambahkan keyword utama di awal title.
Meta deskripsinya terlalu generic, URL oke, select oke, canonical perlu dicek, robot metanya juga perlu dicek, hreflang-nya tidak ditemukan, berarti gue nggak pakai hreflang. Untuk open graph-nya sebagian, ada juga enggak, Twitter card-nya tidak ditemukan, HTML height-nya cukup, ini contoh SEO-nya, contoh deskripsinya. HTML structure auditnya satunya baik, ini nggak ada peringatan. Alright, oke. Rekomendasi semantik HTML ini. Nah kalau yang sekarang kan udah nggak pakai misalnya div kayak gitu, dia pakainya sekarang header, nav, main, section, article, site, footer, just like that, udah nggak pakai kayak gini. Nah kalau soal kayak gini serahkan sama si pembuat template-nya. Untuk internal linkingnya kurang variatif ya, link equality-nya juga kurang optimal, contextual link apa sih tuh bang? Oh, itu banyak videonya, bisa cek masalah contextual link dan segala macam, atau anchor text juga ada videonya, tinggal dicek aja. H-page itu artinya ini artikel pilar, or pan page atau artikel yang tanpa kategori bla 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 bla, anchor yang disarankan. Nah ini dia external linking, alright. Nah kayak gini. Saat ini halaman hampir tidak memiliki external authority, maksudnya nggak punya outbound. Di era AI sekarang lu diminta tuh, kalaupun juga lo harus pasang outbound, pastikan no follow, jangan do follow. Oke, karena kalau no follow sama aja lu nanti suruh robot untuk nge-crawling di link tersebut. Itu yang ngabisin crawling budget lu. Oke, image SEO-nya juga sama, perlu diperbaikin, file name-nya, ALT-nya juga sama, bla bla, bisa lo lihat sendiri. Technical SEO auditnya, HTTPS oke, perlu validasi, XML statement juga perlu validasi ya. Kalau soal ini, gue ngerti karena ini kita menggunakan Google Site kan, Google Site kan nggak ada. Jadi ya fine aja lah. Oh, ini juga udah selesai, nanti kita bagian situ. Ya, ini core vitalnya, prioritas utamanya dikasih tahu nih prioritasnya, skema auditnya, oke sih. Oke, skema auditnya perlu cek organisasi, lokal bisnisnya disarankan. Ini gua nggak ada lokal karena gua juga nggak pakai SEO plugin dan segala macam, yang ada skema markupnya nggak ada. Dan Google Site juga sama ya, salah satu kekurangannya dia nggak punya skema markup. Prioritas skemanya course, FIQ, local business, person, organization, review. Itu skema markup yang harus ada muncul di sini. Oke, tapi itu nggak bisa karena Google Site yang gue pakai. Nah, action plan atau rencana lo dalam 1-7 hari ini supaya meningkat, supaya naik lagi rankingnya. Nah, ini dia. Optimasi title, optimasi meta deskripsi, tambahkan FAQ, tambahkan course skemanya, perbaikin alt image, tambahkan internal link, perbaikin heading. Terus mediumnya selama 1-2 bulan ke depannya yang harus lo perbaikin prioritasnya ini. Topik cluster, nanti kita. Tapi cluster kayaknya udah deh, gue udah bikin kontennya, H-page-nya, bla 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 bla, image optim bla bla bla, long term-nya ini saran ya, konten-konten lo nanti misalnya di bulan 1 atau bulan kedua ini, di bulan ketiga ini, sampai 6 bulan ke depan ini, lo bakal ngomongin soal ini, terus bagian prioritas implementasinya, nah ini. Oke, optimasi SEO title, kasih warna merah berarti penting, estimasi score setelah optimisasi, nah ini dia. Potensi setelah dioptimasi ini kan nilai gue sekarang kan di overall technical SEO nya kan 76, kalau sudah diperbaiki nanti mungkin di 92-95 kayak gitu. Nah ini ChatGPT. Sekarang yang gue mau lihat kalau hasilnya datang dari cloud seperti gimana, ya kita lihat sama-sama ya. Nah ini dia, ini kita buka ini, gedein deh. Audit teknis SEO khusus MyID, executive summary-nya. Nah ini lebih itu ya, lebih real kayaknya. Technical SEO-nya gue 32, merah, itu kritis tuh banget. On page SEO-nya, on page score-nya juga sama, kecil banget 38. Crawlability-nya 55, indexability-nya 50, mobile friendly-nya 78, UX-nya helpful content-nya 30, kritis semua ini. Core Web Vital-nya juga 45. Nah, kenapa banyak orang pakai cloud, terutama yang pada kalau ngoding itu, ya gue ngerti lah. Hasilnya emang lebih itu ya, lebih real ya dibandingin dari hasil dari sini, dari hasil ChatGPT. Nanti ini terserah teman-teman aja mau pakai yang mana. Yang penting kan prompt-nya ada. Karena kalau di sini overall technical SEO-nya 76. Kalau di cloud
32. Kita pengen tahu apa aja tuh. Kok gue sampai nilainya 32, tinggal dicek aja di bagian sini. Oke, nah itu dia. Nah ini meta auditnya nih. SEO title-nya temuan aktual. Evaluasinya mengandung private SEO tapi tanpa secondary keyword, tanpa lokasi, tanpa call to action. Diferensiatornya panjang terlalu pendek. Ini ada nih, rekomendasinya juga ada. Si judulnya, meta deskripsinya juga sama. Pokoknya yang merah-merah ini ya lo harus perbaikin. Yang orange juga, yang kuning ini peringatan ya. Di bagian slug, kita di bagian slug itu permalink. Pendek tapi tidak deskriptif untuk topik cluster. Oke. Kalau di rename, kalau udah terjadi kayak gini sih nggak usah di rename ya. Kalau lo mau itu paling di redirect sih. Redirect 301. Itu kalau misalnya error atau kalau misalnya harus ngaudit atau ngedit di bagian permaling tuh, yang salah satu yang gua nggak suka tuh kayak gitu tuh. Kita misalnya suruh bikin permaling baru tuh, nah permaling lama itu harus di redirect 301 ke permaling yang barunya. Malesin sih kalau kayak model-model kayak gitu, tapi ini terserah lu. Nah bagian canonical tag-nya juga sama, tidak terdeteksi. Nah tinggal bikin aja. Robot text-nya juga sama, reflang-nya, open graph-nya, Twitter sama sih, karena ini menggunakan prompt yang sama kan dengan ini, pasti hasilnya juga sama, tapi kita lihat lebih sadis emang hasil dari cloud. HTML strukturnya juga merah semua, nggak ada hijau-hijaunya. Navigasi hanya 3 item, home, jadwal, newsletter. Tidak ada drop down menu kategori. Arsitektur situs terlalu tipis untuk topical authority. Ini maksudnya yang ini terlalu sedikit nih, cuma 3 biji kan. Untuk topical authority gue terlalu tipis. Oke. Topical authority nanti masuknya kemana? Itu ada urusan dengan geo dan IO kan. Breadcrumb-nya juga sama, bla bla bla. Internal linking auditnya, internal link gue semua merah ya, karena emang gue bukan model landing page ini kan. Cuma satu halaman ini aja. Gue diminta untuk, nah ini tidak ada anchor text yang mengandung private SEO. Itu bagian anchor text-nya. Tapi lagi equity terbuang ke halaman berkualitas rendah. Link equality-nya ya hanya 3 halaman internal. Seluruh link equality dari home page habis dibagi ke jadwal dan newsletter yang kontennya lemah dan tidak relevan. Maksudnya habis dibagi ke sini nih, di jadwal kayak begini. Ini thin content ya, thin content newsletter kayak begini. Nah ini kan tidak, ini sama, ini karena emang belum gue isi, jadi iseng aja. Menurut dia itu equity-nya terbuang ke halaman berkualitas rendah atau halaman kualitas rendah tadi tuh. Di bagian hub page satu topik clusternya kritis untuk strategi SEO jangka panjang, keyword khusus SEO yang kompetitif. Karena gue nggak ngebahas soal khusus SEO, tapi lebih banyak ke private-nya doang sih. Nah, diperbaikin. Di sini juga kasih rekomendasi bangun topik cluster minimal 8-12 artikel pilar. Alright, external link auditnya oke lah ya. Authority source-nya itu hijau. Alright. Kalau NI ini no action ya. Government source-nya gua nggak ada. Academic source-nya juga nggak ada. Ini untuk apa? Untuk outbound link. Untuk outbound link itu lu ambil dari government, ambil dari akademik, kayak gitu. Web-web pemerintah ataupun web-web pendidikan. Kalau ngasih backlink dari tempat-tempat kayak gitu sebenarnya lu lebih aman lah ya, jauh dari spam brain. Rekomendasi ganti tautan call to action ke landing page, pendaftaran internal dan bla bla bla, lu baca sendiri. Image SEO auditnya juga sama, banyak banget merahnya, cuman satu yang hijau. Ya, right. Technical SEO auditnya, CSS-nya, oke. JavaScript-nya, robot TXT-nya, redirect-nya, skema struktur datanya nggak ada sama sekali semuanya. Makanya meskipun gua ranking 1 di private SEO, gua nggak muncul di AI overview. Karena baru kita audit di bagian ini aja banyak banget merahnya kan. Ya lu betul ranking 1, tapi lu nggak muncul di AI overview kan. Makanya hasil dari audit ini akan ngebantu lu. Nah, action plan-nya sama seperti di action plan di sini, sama aja. Coba kita lihat untuk 2 minggu pertama apa sih yang harus lu lakukan. Ini tindakannya, isi meta deskripsi dikasih tahu sama dia, bla 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 bla. Nah di 1-2 bulan ini tindakan yang harus lu lakukan ini juga sama.
di long termnya ini yang harus dilakukan. Tinggal diperhatikan. Nah, contoh ide artikel topik cluster untuk mendukung private SEO dan khusus SEO. Apa itu private SEO dan bedanya dengan khusus SEO kelompok? Kayak gitu-gitu. Nah, model lo harus bikin konten untuk kedepannya biar nanti lo bisa ranking di khusus SEO. Karena khusus SEO tadi gue masukin sebagai secondary keyword kalau gue pengen muncul di sana. Karena di private SEO gue sudah. Oke, ringkasan prioritasnya. Nah, ini dia. Segera, tinggi, sedang. Di bagian migrasi platform dari Google Sites, strategis jangka panjang. Jangka panjangnya diminta lu pindah dari Google Site. Kalau bisa misalnya ke WordPress kayak begitulah, atau punya hosting sendiri. Sejauh ini penilaian dilakukannya ini gua approve ya. Bagus lah ya. Dan ini gratis kan. Oke, cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjutin di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.